Halo everyone, masih dengan Bung Harson dan Bung Bonedi. Bung Bonedi, apa kabarnya nih kita? Ya, baik lagi, baik dan udah bisa inilah ya, podcast lagi. Oke. Kita bahas U17 dulu ya, timnas menang lawan Honduras tapi gagal lolos. Ya, emang ini sebenarnya apa ya? Grupnya emang agak susah sih. Ya. Kita ada Brazil ya, jadi udah pasti ya langganan lah. next level lah, dia udah secara individu juga udah kalah dan pembinaan di sana kan lebih matang ya kan. Ya. Terus value-nya ada yang lebih besar ya. Iya, dan market value pemainnya itu udah tinggi-tinggi sih, jadi udah banyak diincar dengan tim-tim luar kan. Bahkan kayak striker atau backnya itu mungkin udah levelnya udah bukan junior lagi sih. Profesional pro. Ya, udah mungkin udah matang ya, jadi dia tinggal dipoles berapa pertandingan di kompetisi yang kompetitif udah jadi sih. Perlu sering banyak bermain aja sebenarnya. Kalau kita kan pemain mudanya ya banyak belum main bahkan di klub-klub yang dia sekarang nih. Ya kita nggak tahu sih kompetisi U17 ya liganya ada atau tidak. Belum ada sih, saya itu belum ada. Iya, dan yang ada sekarang kan juga mungkin dari pembinaan ya kayak di SSB atau enggak ya mungkin klub-klub junior dan mereka tuh masih mentah banget ya. Jadi emang lebih banyak ngandelin bakat alam sih, belum banyak dari yang hasil, dan scouting, belum banyak dari hasil kompetisi ya kan. Karena untuk pematangan kan perlu kompetisi ya. Kalau cuman dari oke lah dia berbakat tuh kayak Messi gitu kan, ya Neymar. Tapi kalau nggak ada kompetisi kan kematangan lah. Jadi kan dia tahu gimana baca permainan, gimana emosi itu kan di kompetisi kan. Karena umur 17 itu masih masih pertumbuhan kan? Ya secara pertumbuhan fisik sama psikologi kan dia pengen show off lah. Betul. Tapi kan untuk sepak bola hal kayak gitu kan harus dikurangi kan. Harus lebih matang karena kan mainnya main tim, bukan main cuman gocek-gocek individu gitu. Sebenarnya udah bagus sih kita menang lah lawan Honduras 3 poin. Dan bahkan ya agak ketat tadi babak kedua kan. Babak pertama masih banyak kesalahan. Babak kedua kedua tim itu ngotot sih, nggak ada yang mau kalah. Bahkan Honduras beberapa kali mau nyari penalti ya kan, diving dan wasitnya juga agak strict sih, nggak gampang lah untuk dapat penalti ya kan. Meskipun 2 kali dapat penalti kan, Honduras dapat, kita juga dapat penalti. Dan emang ini udah bagus lah, kita disyukuri kita bisa menang ya. Untuk pengalaman oke lah. Iya. Nextnya kalau sering ikut kompetisi ini ya berarti digulirin kompetisi U17, U20 mestinya ya. Ya harusnya emang berjenjang sih. Jadi dari 17 lah, dari umur 17 terus ada U23 atau 21 ya kan. Habis itu yang baru yang senior. Minimal ya nggak harus banyak tim lah. Misalkan ada 10 klub juga, tapi kalau rutin itu kan udah lumayan. Karena mungkin nggak semua klub di Indonesia kan punya pembinaan sampai junior ya kan. Betul. Beda kayak Inggris kan, udah lebih rigid ya sistemnya. Ya mungkin paling secara modal kan perlu dana juga kan. Betul. Untuk yang junior karena mereka ada masih sekolah, nggak bisa juga full time di bola. Ya, apalagi kalau tiba-tiba cedera serius kan, pasti langsung pensiun dan gitu. Ya itu juga yang takutkan karena mereka banyak masih pertumbuhan lah. Ya betul. Jadi kalau cedera juga kan penanganannya harus lebih hati-hati dibandingin yang udah senior. Ya sebenarnya kita punya modal lah untuk kedepannya, paling enggak ini jangan berhenti di sini sih. Iya betul. Jangan ya udah segini doang gitu, besok nggak ada lagi kan, nggak boleh kayak gitu ya. Paling tidak di level Asia ya, level Asia, Piala Asia U17 saya nggak tahu kapan ya. Mungkin nanti kita juga bisa main situ, dan berikutnya di U17 kalau ada Piala Dunia lagi kan dia setiap 3 tahun ya. Betul. Iya.
Karena beda dengan yang senior kan, kalau untuk kelompok umur U23, U21, apa U17 itu mungkin setiap 2 tahun loh, 2 tahun atau 3 tahun lebih cepat, karena kan dia gunanya juga scouting sih. Jadi nanti scouting dari klub-klub luar melihat hasil dari sini bisa masuk di kompetisi lebih tinggi lagi. Profesional lah. Iya. Ya kedepannya malah jadi menurun ya kalau bisa. Iya, harusnya sih peningkatan lah. Jadi kan kita udah kemarin lolos karena tuan rumah. Sekarang karena kualifikasi ya. Selanjutnya mungkin harus kualifikasi lagi ya. Jadi berlanjut sih, nggak jangan berhenti aja. Kalau investasi itu kan ditanamnya sekarang ya mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, nggak mungkin panennya sekarang juga kan. Iya, itu jangka panjang lah. Jadi emang harus terus ada regenerasi sih. Betul. Dan yang sekarang itu bisa naik tingkat lah ke 17, ke 18, apa U21 atau U23 kan. Apalagi tim-tim kayak Maroko bisa bantai lawan-lawannya, kita jangan sampai kayak bahan percobaan gitu kan. Iya. Dan kayak Maroko juga banyak pemain-pemain dari naturalisasi dari luar, tapi dia pembinaannya kan bagus juga kan, dari Uzbekistan juga, dari U17, U21. Jepang juga Jepang. Jadi kita mencontoh negara-negara yang kayak tadi sih. Jadi mereka di semua kelompok umur mereka bermain gitu di Piala Asianya, di Piala Dunianya gitu. Jangan jadi kita lumbung gol tim-tim lawan ya, kalau bisa ya. Iya, itu juga untuk dari segi taktikal sih, untuk pelatih ke depannya, karena kan si Nova ini kan setelah ini dia naik ke U20 kan. Iya. Nah, ini pengganti Nova Arianto ini harus paling tidak minimal sama lah dengan yang sebelumnya kan. Jangan lebih downgrade lah ya. Bisa dicontoh juga kayak di Skandinavia ya, katanya apa kalau tim-tim itu sedikit bisa digabung kan. Iya, kayak di Finlandia saya perhatian itu dia itu tim juniornya ya gabungan dari beberapa klub gitu. Jadi misalkan ya klub A sama klub B ini mungkin secara jumlah mungkin karena di sana juga kan penduduknya nggak banyak kan. Mungkin 20 plus 10 juta ya kan. Jadi untuk pembinaan juga usia mudanya kurang, tapi menyiasatinya itu mereka merger gitu, khusus untuk yang junior di bawah 23 tahun. Mereka tuh bikin satu klub, hasil mergernya itu namanya tuh ya gabungan dari 2 klub yang merger itu. Tapi untuk senior mereka sendiri sih, berdiri sendiri, kompetisinya tim masing-masing. Tapi untuk junior mereka dari pemain U17-nya atau U18-nya mereka gabungan dari 2 tim. Nah, mungkin di Indonesia bisa dicoba sih kalau karena itu kan juga perlu modal sih. Banyak metode sebenarnya, yang penting kemauan dari semua kalangan lah ya. Itu teknisnya aja sih. Gimana intinya kita harus ada kompetisi kan. Nah, gimana caranya supaya berjalan ya, salah satu caranya bisa kayak tadi itu. Ya pokoknya kita selalu support lah timnas lah ya. Bukan milik perorangan atau per kelompok, karena milik bangsa dan negara sendiri kan. Ya, karena ini kedepannya untuk pembibitan senior juga kan. Betul ya. Jadi kita nggak perlu naturalisasi, belum tentu pemain juga mau kan gitu kan. Ya karena nggak selalu sih naturalisasi. Iya kalau ada syukur, tapi nggak dijadiin harapan lah. Ibaratnya kalau nggak ada naturalisasi, kita jadi nggak bisa ke Piala Asia gitu kan, jadi nggak bisa masuk Piala Dunia kan, nggak. Ya Jepang itu juga naturalisasi awalnya pas tahun 94, 98, tapi kan sekarang kan dia udah nggak ada naturalisasinya, ya kan? Karena dari pembinaan dari dari usia mudanya, dari kompetisinya itu jalan. Mungkin awalnya cuma trigger doang, kita bisa nih masuk sini, tapi setelah itu udah. Ya mungkin dikurangin atau sampai sama sekali udah nggak ada. Kayak Jepang kan udah nggak ada sekarang. Oke, nextnya kita bahas Liga ya. Kita langsung ke Serie A. Lazio ya, tim favorit Bung Benedi kalah lawan Inter ya. Ya ini untuk Lazio sebenarnya lawan susah sih, lawan Inter di kandang Inter juga kalah 2-0 nih, malah harusnya disyukuri juga sih, nggak lebih dari 2-0 ya. Betul. Dan emang
secara materi juga lebih bagus Inter sih. Ya, betul. Ya masih ada kandidat Kapolista juga sih. Iya, dan apa ya, dengan siapa? Boni sama strikernya si Martinez ya, Lautaro Martinez ya. Dan Lazio ini untuk lini depan juga agak tumpul sih karena banyak yang cedera kan. Ya ini udah bagus sih, tapi kedepannya jangan kehilangan poin untuk tim-tim yang mungkin levelnya di bawah Inter lah. Karena itu sering jadi apa ya, Lazio itu kadang semangat lawan tim-tim besar, tapi untuk tim-tim yang di bawahnya itu kecolongan poin lah ya. Iya, gampang kehilangan poin. nggak cuman menang ya, kadang imbang gitu kan. Itu kan lumayan. Hilang 2 poin kan, harusnya bisa poin 3 gitu. Ya, karena juga finansial kan, minimal dia harus finish Eropa. Iya, targetnya emang harusnya minimal Europa League ya kan, peringkat 6 ya kan, atau enggak ngincar dari Coppa Italia untuk masuk Eropa ya. Karena dengan masuk sana dapat uang dari UEFA-nya kan, ada uang partisipan kan buat keuangan klub. Iya, untuk keuangan klub. Dan Lazio emang sekarang lagi untuk transfer juga lagi susah sih. Nextnya tim Bang J ya, Sassuolo mengejutkan bisa menang 3-0 di kandang Atalanta ya. Iya, Atalanta ini sebenarnya apa ya, mungkin pelatihnya sih, penggantiannya kurang bagus ya. Gasperini kan, dan dia ditinggal ke Roma, dan penggantinya Ivan Juric ini sebenarnya track recordnya juga dia untuk klub-klub kayak pernah di Roma, terus pernah di mana ya, Fiorentina juga, dan hampir nggak ada hasil yang bagus lah, apa masuk champion ya, apa dia dapat kompetisi kayak Coppa Italia gitu kan. Minimal ke final aja apresiasi lah ya. Iya, dan untuk Atalanta kan sebenarnya dia sekarang udah levelnya udah termasuk elit lah untuk Italia, karena dia udah rutin masuk champion ya. Masuk Eropa lah ya, minimal. Harusnya sih penggantinya milih yang punya nama sih. Betul. Karena untuk ya pelatih juga jangan gambling ya kan, Pak. Karena Atalanta ini secara apa ya, squad juga lumayan bagus sih. Dan dia scoutingnya bagus ya. Jadi dia bisa mendapatkan talent yang ibaratnya udah berlian gitu kan, tinggal diasah aja kan. Dan untuk Sassuolo ini juga prestasi sih. Iya betul. Bisa menang di kandang lawan dan clean sheet juga kan. Artinya defense-nya bagus kan. Ijes ini bisa matang gitu kan permainannya. Mungkin bisa diincar tim yang di atasnya kan. Minimal Inter, Juve, oke lah sebenarnya. Iya, ini bisa jadi modal untuk apa ya? Ada tim scouting yang lihat pertandingan Sassuolo ya. Yang penting mainnya konsisten, gak cedera parah, udah bisa ke klub besar kreatif. Iya. Pasti scouting itu kan pasti ada laporannya ya. Ini pemain talented kan, berpotensi. Dan Sassuolo juga modal untuk bertahan ya. Iya betul. Jadi dia nggak degradasi, tapi kalau menurut saya sih dia nggak akan degradasi sih. Iya. Masih dari Itali, Napoli mengejutkan ya kalau lawan Bologna 2-0 ini. Ya, Napoli dengan cederanya KDB susah apa ya, kayak nggak kreatif gitu ya. Kehilangan motor juga, serangannya tuh nggak ada variasi sih kalau saya lihat ya. Mungkin ini PR juga sih buat Conte ya. Bagaimana, karena KDB ini lama sih, karena itu cederanya atau hamstring atau apa ya, dia sampai Februari loh, baru bisa kemungkinan main lagi ya. Dan kalau berlarut kayak gini kan, ibaratnya pesaingnya juga makinnya kayak Inter gitu kan, kuat, sama Milan juga lagi naik ya kan. Dan Napoli ini sayang sih, karena secara squad juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat, ya kan. Betul. Dan pelatihnya kan Conte ya, harusnya udah lebih kenal liga. Iya, ada variasi lah. Kalau dia buntu kan, begitu harus apa yang di ini kan. Terus juga Milan imbang ya lawan Parma ini. Iya, Milan sebenarnya lagi konsisten menang sih, tapi akhirnya ini malah apa ya, drop point kan. Dan ini apa ya,
sangat sayangkan sih, Parma juga apa ya, nggak sekuat musim lalu sebenarnya sih Parma ini. Banyak pemain yang pindah juga dari Parma tapi bisa menyulitkan Milan juga ya. Ya. Jadi ya perburuan Serie A masih seru sebenarnya, liga yang iya masih susah ditebak lah, iya, sampai apa ya, pekan ke-10 ini masih belum ada yang terlihat dominan banget ya. Inter juga nggak terlalu dominan, ya ada kan? menang, ada kalah. Iya. Yang begitu pula yang lain kayak Napoli juga seperti itu kan. Jadi lebih seru aja sebenarnya ditonton, jadi ada adrenalinnya kan. Ya kalau untuk sekarang dibandingin Liga Inggris ya, kayak timnya itu aja kalau nggak City, Liverpool, Arsenal. Paling ya ada selingan kayak Chelsea ya, tapi kan tidak banyak gitu. Oke, nextnya kita ke EPL ya. Liverpool kalah di kandang City 3-0. Ya ini pertandingannya sempat diwarnai anulir gol dari Van Dijk ya kan, dengan alasan offside ya, offside. Atau ada yang bilang juga menghalangi kiper ya, Robertson gitu kan. Tapi di luar itu saya juga nggak ngelihat Liverpool tuh serangannya, fighting spiritnya ya banyak yang membahayakan ya. Bahkan setelah masuknya Gakpo justru mulai mulai ada serangan ya, mulai ada shoot on target yang membahayakan sih. Di luar itu kayaknya nggak ada. Makanya ini ya Arne Slot ini masih belum bisa memecahkan masalah untuk menyerang sih. Ada yang bilang Wirtz ya kan, problemnya sebenarnya lini depannya sebenarnya yang belum kompak aja. Ya mungkin bisa dicadangkan lah, mungkin satu game Wirtz itu nggak main dulu ya. Kita lihat Liverpool tuh pakai skuad musim lalu ya kan. Mungkin ditambah striker ya kan, karena kalau pakai Wirtz kan dia harus ada tipe-tipe playmaker kan. Dan mungkin selama Klopp sama Arne Slot kemarin juga nggak ada playmaker kan. Baru ada Wirtz ini, jadi harus ada sistem pakai playmaker kan. Biasanya pakai false nine, kalau nggak dari sayap. Jadi dia striker jemput bola lah ke bawah, bantu defense kan. Nah ini mungkin perlu dicoba ya. Ya mungkin bisa variasi aja sih. Kalau misalkan udah ada menang, ada gol, mungkin bisa dimasukkan Wirtz ya kan. Jadi paling enggak jadi pembeda aja lah. Jadi klub-klub lawan juga susah untuk pendekatan di awal pertandingan. Soalnya kalau golnya Pandai, gol di Sahih mungkin berbeda jalan permainannya. Iya, kalau saya lihat nih Liverpool tuh sekarang gampang kehilangan motivasi ya. Kalau dia udah ketinggalan itu untuk paling tidak menyamakan atau kan untuk membalikan keadaan itu nggak kayak musim lalu sih saya lihat. Ya mungkin kehilangan Arnold juga ya, karena nggak ada variasi juga ya. Kalau saya lihat dari bek kanan itu kan Bradley itu kan mainannya beda dengan Arnold, kadang dia ikut nusuk juga kan. Terus penggantinya siapa? Frimpong ya? Dia juga masih cedera kan. Ya Bradley kan tipenya beda, dia lebih ke back tradisional ya. Jadi dia tipe 4 back biasa ya, nggak ada tusukan gitu kan. Sebenarnya ya itu mungkin PR-nya Liverpool lah. Biasanya Arsenal ya, juara di bawah. Ya di sini Arsenal kebobolan ya, sebenarnya golnya nggak disangka sih, yang gol pertama itu ya bisa kebobolan dari backnya Sunderland itu. Dan di luar itu dia masih ngandelin set piece sih Arsenal, banyak dari corner beberapa kali lah, dari skemanya Gabriel terus Declan Rice. Ya terbukti udah mulai kebaca sih. Jadi Sunderland udah mulai ngebaca caranya Arsenal untuk ngegolin ya. Nah bahkan kemarin itu golnya
bukan dari corner ya kan, dari Saka sama Trossard ya, dari sayap ya. Jadi itu bukti kalau Arsenal untuk corner udah mulai kebaca sih, dari serangan-serangan bola mati. Ya tim-tim lawan udah mulai antisipasi bagus ya kan. Dan ini PR juga lah untuk Arsenal karena strikernya kan ya jaraknya dekat, terus strikernya lagi cedera Gyökeres ya. Sekarang dia mainin Merino ya jadi false nine kan. Karena foto fisik kan ini. Iya, menang di potos fisik, lagi-lagi kan dipakainya buat bola mati sama set piece ya. Ya udah, itu nextnya MU gagal menang ya, kira bakal. Iya, MU di final kan ya, lawan Spurs. Iya, MU 2-2 ya. Diserikan menit akhir lah kan sama siapa? Saya juga lupa ya. Nah itu awalnya emang lumayan bagus sih si Mbeumo dan Spurs itu kayak apa ya? Nah itu yang kayak saya lihat ya, Spurs itu mulai ada fighting spirit nih, dia bisa ngebalikin lah yang hilang dari Liverpool ya. Bahkan dulu kan Spurs itu kayak gampang nyerah ya, tapi mungkin karena pelatihnya juga ya si Thomas Frank ya, karena di Bournemouth musim kemarin kan terkenal tim yang susah dikalahkan kan. Meskipun dia lawan tim-tim besar kayak City ya kan, kayak Liverpool bahkan kan. Nah, mentalnya itu dia bawa ke Spurs karena saya lihat ini bakal menang nih MU, tapi ternyata dia bisa balikin keadaan. Jadi nggak bisa killing game lagi. Iya, dia nggak bisa killing game. Kayak apa ya? Kurang variasi juga sih. Ada pas 3 kali strike beruntun ada kali terus. Iya. Jangan cepat puas sih kalau saya lihat, mungkin ada cepat puasnya ya dia. Karena dia sekarang ini kan belum sampai winter break ya, atau sampai Boxing Day kan, masih jauh ya. Jadi untuk hal kayak gitu kan belum ada yang bisa dibanggakan ya. Maka sampai Boxing Day juga kalau dia peringkat 4, tapi akhir musimnya bisa aja turun lagi. Ya, MU ini mentalnya harus perbaiki lah. Jadi kalau dia udah menang, ya udah, jangan puas hati, ya berpuas dulu kan. Sebelum lawannya jauh atau jaraknya ke atasnya dekat, ya nggak ada hal yang bisa ya diinin sih. Nah, prediksinya gimana nih? City udah dapet mencapai poin 6, kalau sudah ada peluang ya. Mungkin gelar apa mungkin progresif ke South City nih, seru nih. Kadang buat tim ini aja karena Liverpool kayaknya belum konsisten nggak biasa. Kalau Arsenal saya lihat ya ini ujian lah sekarang nih kan. Dia kemarin itu setelah mungkin dari Champion Liga itu ada mungkin 6 atau 7 game ya, dia clean sheet terus ya kan. Nah baru ini dia ibaratnya kebobolan atau hilang lah clean sheet-nya ya. Ini kita lihat apakah minggu depan setelah habis FIFA Matchday bisa balik lagi loh ke setelan awal ya.